Tahun 2020 itu undang-undang tentang corona. Jadi persiapan pemerintah itu luar biasa untuk menangani. Tapi dengan melihat video tersebut, kita miris. Kok bisa presiden selaku pemimpin tertinggi, pemimpin pemerintahan ada di tempat tersebut begitu? Welcome to Cross Culture Channel, berdiri tegak di tengah. Dalam situasi yang berbeda, di tengah-tengah alam yang indah ini, saya berada di balik Gunung Tangkuban Perahu. Yang Anda mungkin tidak pernah tahu seperti apa Gunung Tangkuban Perahu itu di balik kota Bandung. Jadi ini wujudnya tidak seperti perahu terbalik, tapi inilah Gunung Tangkuban Perahu yang bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Begitulah alam semesta yang indah ini. Tapi pada pagi hari ini, di tengah kehijauan alam yang indah ini, saya ingin cerita tentang hiruk-pikuknya politik Indonesia yang justru tidak selaras dengan alam yang indah yang kita miliki di Indonesia, di republik yang kita cintai. Kita sedang dihebohkan oleh hiruk-pikuk politik, terutama ketika Presiden Jokowi melakukan tugasnya di NTT. Hingar-bingar cerita tentang beliau mengundang kerumunan orang-orang, ya, kemudian beliau membagi-bagikan hadiah kepada mereka yang berkerumun tanpa kita melihat ada yang mengikuti protokol kesehatan. Persoalan kemudian rakyat mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah dan himbauan terhadap pernyataan presiden sendiri supaya melakukan social distancing, ya, pakai masker, dan selanjutnya. Kemudian rakyat menjudge bahwa kelakuan tersebut sudah melanggar aturan. Sebagian kemudian dari masyarakat kita melaporkannya kepada kepolisian. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pagi tadi melaporkan Presiden Joko Widodo ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Mereka mempersoalkan sambutan warga yang spontan menyambut Presiden sehingga menimbulkan kerumunan saat kunjungan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Karena ini adalah harus ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku karena sudah terjadi kepada orang-orang yang melakukan hal yang sama dan dilakukan secara tegas bahkan keji oleh pemerintah untuk menahan orang-orang yang mengundang kerumunan tersebut. Tetapi kemudian sikap polisi adalah menolak laporan itu. Nah, ini pertanyaannya adalah yang saya ingin kupas, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh presiden ketika dia diketahui melanggar hukum. Ketika dia dengan terang benderang oleh semua rakyat dinyatakan pelanggaran. Walaupun memang ada yang berkelit tidak. Tapi itu fakta yang tidak bisa kita bantah dengan teori apapun. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan oleh presiden ketika rakyat tahu bahwa beliau itu adalah melanggar aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan negara dan dihimbau oleh dia sendiri. Kita bisa paham apa sikap polisi menolak laporan masyarakat tentang presiden yang telah dinyatakan oleh masyarakat, ya, diasumsikan sebagai pelanggaran hukum. Polisi tidak akan pernah terjadi mengadili seorang presiden yang aktif yang sedang berkuasa. Kenapa? Karena polisi di bawah kuasa pemerintah, di bawah kuasa negara, dalam hal ini presiden. Bahkan Kapolrinya pun ditunjuk dan dipilih, ditetapkan oleh presiden. Jadi hal yang tidak mungkin. Nah, lantas bagaimana? Itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, ya, bahwa sesuai dengan TAP MPR. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, enggak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Enggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Apa dibalik ke pernyataan itu, keputusan MPR itu adalah bahwa wilayah yang diistimewakan oleh rakyat, presiden, ketua MA, ketua DPR adalah wilayah yang sangat terhormat. Oleh karena itu, kepada mereka ditetapkan etika
yaitu aturan yang berada di atas hukum. Nah, karena itu, kalau dia ingin menghargai keputusan rakyat, kalau rakyat sudah menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum, maka dia harus mundur. Setelah mundur, baru kemudian pihak yang berwajib menindaklanjutinya, memeriksanya, dan lain sebagainya. Begitulah tata aturannya, tata hukumnya. Nah, ada satu hal yang agak sulit bisa kita lakukan adalah bagaimana menilai seorang presiden yang harus melaksanakan etika moralnya dan tidak. Mungkin perlu ada dewan pertimbangan yang menjelaskan bahwa presiden itu harus mundur pertimbangannya karena melanggar etika hukum, melanggar moral. Jadi miris gitu loh Mbak. Dan kita merasa di mana letak penegakan hukum, ya kan? Penegakan prokes dalam hal ini. Itu saja. Terima kasih.